Salam untuk mata kuliah Pembimbing Perjanjian Baru 2. Mengapa Tuhan memilih Paulus? Karena yang pertama ada alasan hak prerogatifnya Tuhan. Jadi Tuhan memilih Paulus itu adalah hak mutlaknya Tuhan. Dan tidak ada satu orang pun atau satu hal pun yang boleh ikut campur dalam pemilihan Tuhan atas Paulus. Itu maksudnya hak mutlak. Artinya hak mutlak ini hanya Tuhan yang punya keinginan, atau hanya Tuhanlah yang bisa menentukan siapa yang Dia akan pilih. Itu yang pertama. Yang kedua, alasan pemilihan Tuhan atas Paulus adalah karena kerinduan Paulus. Jadi Paulus itu sangat rindu untuk menjangkau orang, Paulus sangat rindu untuk menjalankan agama, Paulus sangat rindu untuk memberitakan kabar baik, sekalipun saat itu posisi dia salah. Ingat, ada jawaban yang kedua, yaitu karena Paulus rindu mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi dia dengan cara yang salah ketika dia menganiaya orang Kristen. Tapi bagi kitanya sekarang itu adalah hal yang salah, dan bagi Paulusnya setelah dia bertobat itu hal yang salah. Tapi sebelumnya Paulus tidak tahu bahwa apa yang dilakukannya itu adalah salah, dan dia terus bersemangat untuk membunuh orang-orang Kristen yang percaya pada Yesus. Dan akhirnya dia berjumpa dengan Yesus di Kisah Para Rasul pasal 9. Tapi harus ingat bahwa karena Paulus punya kerinduan pada Tuhan yang begitu dalam, sampai membunuh pun dia rela, sampai menghilangkan nyawa orang pun dia mau, karena faktor begitu dalamnya kerinduan Paulus untuk mengenal Tuhan. Sehingga Paulus dijumpai oleh Tuhan dalam Kisah Para Rasul, dan dia berseru-seru, "Saulus, Saulus, mengapa engkau menganiaya aku?" Itu artinya, saudara, Tuhan sedang memberitahukan pada Paulus bahwa dia sedang berada dalam jalan yang salah. Dan jalan yang benar itu adalah ketika dia mengikut Yesus. Dan perhatikan respon daripada Paulus setelah dia mendengar suara dari Yesus, dan dia sudah mengetahui dan mengenal siapa Tuhan itu sesungguhnya. Maka dia langsung meninggalkan apa yang dianutnya yang lama itu, yaitu Taurat. Sehingga ditinggalkan Taurat dan dia kembali kepada Yesus. Dia tinggalkan pengajaran-pengajaran selama ini, di mana dia sudah bertahun-tahun, bahkan puluhan tahun menggeluti ajaran itu. Lalu dia meninggalkan itu demi melayani Tuhan. Nah, ini yang saya katakan bahwa Paulus punya kerinduan yang begitu hebat untuk mengenal Tuhan lebih dalam lagi. Tapi saat itu dia belum bertemu dengan Tuhan yang sesungguhnya. Nah, oleh karena itu ada dua jawaban yang sangat pas, yaitu yang pertama adalah karena itu merupakan hak mutlaknya Tuhan, dan yang kedua karena Tuhan melihat kerinduan Paulus. Saya bertanya pada kalian semua, anak semester 2, apakah Tuhan pernah memilih orang yang pengangguran untuk melayani Tuhan? Apakah Tuhan pernah memilih dalam Alkitab untuk memilih seseorang yang tidak punya pekerjaan, dan karena itu tidak punya pekerjaan akhirnya Tuhan bilang, "Ya sudahlah, bekerja sama aku saja, nggak apa-apa"? Nggak pernah. Karena Tuhan memilih orang-orang yang gesit, Tuhan memilih orang-orang yang begitu bekerja keras, Tuhan memilih orang-orang yang punya respon yang luar biasa untuk dipilihnya menjadi alatnya bagi penyebaran lebih luas lagi Injil. Ini jawaban nomor 1. Tuhan memberkati saudara sekalian. Tuhan memberkati anak-anakku di semester 2. Jika Bapak Ibu Saudara berkenan dan senang dengan video ini, dan nantikan video-video saya berikutnya dalam pembelajaran tafsir Perjanjian Baru, dan juga pembelajaran bahasa Yunani, dan juga dalam pembelajaran yang lain dalam Alkitab. Oleh karena itu jangan lupa subscribe video ini dan like, dan juga silakan bunyikan lonceng, dan juga saudara share kepada orang-orang untuk banyak orang lebih diberkati lewat video ini.